Ini ada sebuah kisah, Bu. Kisah ini tertuang dalam kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Bakri Uthman Muhammad Shatta. Beliau menulis sebuah kisah terkait mengamalkan, memberikan kelapangan rizki pada tanggal 10 Muharram. Dia menulis, di saat itu ada seorang fakir yang hidup bersama keluarganya, nggak punya sepeser pun duit gitu buat beli roti doang, bukan beli lauk, kagak punya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia kesian melihat anak-anaknya nggak bisa makan, dia pergi ke pasar. Kenapa? Barangkali di pasar ada yang ngasih aku duit. Kalau ada yang ngasih kan aku bisa beli roti. Kalau di orang Arab kan makanan itu kan roti. Artinya kalau ada roti aja, itu udah cukup. Tinggal roti dimakan, celupin air, atau rotinya dimakan, airnya belakangan. Karena kenapa? Ya makanannya roti gandum. Emangnya orang Indonesia pagi dikasih roti, 15 menit kemudian makan nasi uduk. Kenapa belum makan? Ya ini mah kagak nempil, makan roti. Ya. Kalau orang Sunda mah makannya roti, nggak pakai nasi. Gitu ya. Akhirnya ini orang fakir datang ke pasar. Begitu sampai di pasar ada orang Muslim, ya, jual dagangan emas dan perak, hiasan-hiasan. Dia bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku belum makan pagi ini, tolong dong kasih 1 dirham sedekah. Buat apa? 1 dirham aku bisa beli roti buat aku dan anak-anakku di rumah. Cuman 1 dirham. Jadi dirham itu adalah uang perak, Bu, yang paling rendah saat itu. Kalau yang paling tinggi kan uang emas, dinar. Kalau dirham itu cukup beli roti banyak lah ya untuk dia dan keluarganya. Akhirnya sama orang tukang emas ini, sono, ganggu aja, baru buka, dapat duit juga belum. Tuh. Jadi ada orang fakir datang hanya meminta sedekah 1 dirham buat beli roti. Sampai orang fakir itu bilang, kalau engkau ngasih 1 dirham, aku berdoa, ya Allah mudah-mudahan rezekimu panjang. Mau didoain kagak mau, nggak perlu saya doa kamu, sono pergi. Artinya ada pengemis minta tolong, seharusnya kan kalau emang nggak mau ngasih jangan dihardik. Kalau nggak ngasih bilang aja maaf ya, udah selesai. Ini kagak, ya, udah kagak ngasih, menghina, dihardik, diusir. Wah, keluar kata-kata yang kotor. Kamu pagi-pagi udah minta aja, sono pergi. Wah, pokoknya diusir. Akhirnya si fakir ini menangis. Menangis karena kenapa? Dia nggak bisa bawa roti buat keluarganya. Kebetulan ada tetangga orang Muslim yang jual emas perak itu, dia punya tetangga toko sebelah. Toko sebelah itu orang Yahudi. Begitu orang fakir ini ngeloyor, disamperin sama orang Yahudi. Fulan, sini. Dia balik, kenapa engkau nangis? Aku sedih. Kenapa? Aku nggak bisa beliin roti buat anak-anak di rumah yang lagi lapar. Padahal aku udah bilang sama dia, penjual emas dan perak itu, aku cuma minta 1 dirham. Kalau dia kasih, aku doain, mohon sama Allah rezekinya Allah panjangin, tapi dia malah ngusir. Akhirnya yang Yahudi mendengar itu, kamu kenapa mau doain dia? Kan dia udah kagak ngasih. Kamu pakai doain, saya janji doain, kalau dia sedekah 1 dirham saya doain. Karena saya tahu ini hari adalah hari Asyura 10 Muharram. Rasulullah bersabda, man wassa ala iyalihi yauma Asyura wassa Allahu alaihi sa'ira sanatihi. Barang siapa yang memberikan keluasan rizki kepada
kerabat, keluarga, saudara, handai tolan, tetangga. Pada tanggal 10 Muharram Allah akan cukupkan kehidupan dan rezekinya selama 1 tahun. Aku yakin hadis itu sahih, cuman dia kagak mau. Akhirnya si Yahudi ini merasa kesian, mintanya cuma satu dirham, diusir, dimaki-maki. Akhirnya diambil dari kantongnya. Nih wahai fulan, saya punya 10 dirham, ambil deh buat beli roti. Jadi yang ngasih adalah orang Yahudi, karena di orang Yahudi itu ada ajaran yang mengatakan 10 Muharram itu adalah banyak-banyaklah engkau bersyukur dalam bentuk apapun, karena ini adalah hari Asyura dan kami di bulan Asyura itu berpuasa. Di tengah puasa ini kami bersedekah. Ambil ini 10 dirham, bawa pulang, belilah roti. Jadi ditolak sama orang Muslim, dikasih duit sama orang Yahudi. Dalam I'anatul Talibin, kitab itu diceritakan, itu orang Muslim penjual emas dan perak malamnya mimpi. Malamnya dikasih mimpi sama Allah. Apa? Mimpi yang di Allah berikan adalah kiamat datang. Orang berlarian satu ke sana, satu kemari, nggak ada yang ingat saudara, anak dan orang tua. Bagaimana dia bisa menyelamatkan diri? Gelap, gulita, dukhan, uap dan asap di mana-mana. Jadi digambarkan oleh Allah dalam mimpinya itu adalah kiamat datang. Langsung digelar di situ padang mahsyar, hancurnya dunia. Namun lihat dalam mimpinya, dalam sebuah tempat mimpinya, di tengah-tengah hari kiamat yang dianggap itu adalah padang mahsyar, ada sebuah istana megah yang sedang melayang. Dia kaget. Untuk bisa menghindari dahsyatnya kiamat, dia pengen ke istana tersebut. Begitu dia mau naik, ada malaikat datang, ditolak, diusir dia. Wahai fulan, ini dulu istana memang untukmu. Ini istana dulu memang dicatat untukmu. Tapi sayang 1000 sayang, Allah sudah coret namamu gara-gara engkau menghina orang fakir miskin di tanggal Asyura 10 Muharram. Bayangin didorong sampai dia jatuh, karena udah nggak ada jatah lagi di situ. Dia bangun, Pak Bu. Dia bangun, dia sholat subuh. Habis sholat subuh dia langsung pergi ke tetangganya itu orang Yahudi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, di pagi hari ngapain? Wahai Yahudi, saya kan tetangga kamu. Iya. Saya mau minta tolong, boleh kan? Pasti kamu mau nolong saya kan? Iya, saya akan tolongin. Saya minta satu. Engkau dulu pernah ngasih fakir miskin 10 dirham. Saya ganti. Ikhlaskan 10 dirham itu atas nama saya. Saya ganti dengan 100 dirham. Jadi sedekah dia yang 10 dirham pengen diganti menjadi 100 dirham. Yang penting diikhlasin, jadi pahalanya dioper gitu loh. Pahala 1 dirham diganti sama dia di dunia 100 dirham, tapi dia ikhlasin yang 10 dirham itu buat dia. Kata Yahudi, kagak mau lah. Ya, saya udah kasih ke orang, udah saya niatin nolong fakir miskin. Oh enggak ah. Ya udah, kalau kamu nggak mau 1000, kagak mau. 1000 dirham nggak mau. Sampai orang Yahudi itu bilang, walaupun engkau ganti yang 10 dirham itu menjadi 100.000 dirham, aku nggak bakalan mau. Aku tolak 100%. Ditolak 100%. Karena kenapa? Ternyata orang Yahudi itu mimpi juga. Mimpi hal yang sama. Ketika dia mimpi itu,
dia bangun, dia langsung mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sesungguhnya ini adalah mimpi yang Allah jadikan sebagai sebuah tanda bahwasanya keagungan 10 Muharram yaum Asyura adalah keagungan dan amalan yang Allah berikan lipat-lipat gandakan.